Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan ke-14. Jadi mereview dari poster dan atau portofolio yang sudah kalian sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan draft poster dan portofolio ini akan direview singkat supaya kalian tahu sebenarnya apa yang menjadi target atau menjadi benchmark lah, katakanlah benchmark dari portofolio yang kami harapkan. Kemudian dari paparan ini nanti ada penjelasan kapan kumpulkan, kapan UASnya. Oke, mungkin kita mulai. Jadi dari apa yang sudah kalian kumpul, indikator atau rubrik penilaian yang akan diberikan atau dinilai terhadap karya kalian itu ada dua hal besar, yaitu isi atau konten dari poster yang kalian sampaikan. Kemudian indikator kedua atau rubrik kedua, skop yang kedua yang menjadi penilaian adalah layout dari poster tersebut. Konten kami bagi menjadi 3 grade atau 3 peringkat penilaian. Jadi jika narasinya lengkap dan berkaitan satu narasi dengan narasi yang lain, itu bobotnya full atau poinnya adalah 100 poin. Jika ada narasi tapi katakanlah dari programming, kemudian analisis hingga pada konsepnya itu kurang berkait atau katakanlah kurang informatif, namun ada yang disampaikan narasinya itu bobotnya 80. Tapi ketika narasi bahkan hanya gambar tanpa narasi ada sebenarnya nggak ada sih ada cuma satu contoh aja, tapi nanti saya tidak sampaikan. Itu yang tanpa narasi. Kemudian dengan indikator atau bagian layout itu terdiri dari 3 grade lagi, menarik, informatif, dan efisien. Efisien dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan space kertas itu secara efektif dan efisien. Mungkin ada beberapa yang kalau contoh dari punya Hilman atau beberapa poster yang lain, ada yang blok besar, kemudian keterangannya kecil-kecil, tapi dia sangat efisien, tidak ada ruang yang terbuang percuma, pengertian hanya ruang kosong tanpa makna atau tanpa tujuan. Kalau menarik, informatif, dan efisien dalam pengertian tadi pemanfaatan kertas, ya, pemanfaatan ruang pada kertas, maka bobotnya 100 poin. Kemudian jika kurang informatif atau kadang beberapa poster itu sulit dibaca dalam pengertian layout dari background dan tulisan itu kadang sulit dibaca atau sulit dipahami, itu bobotnya 80. Atau yang ketiga, ini ada beberapa contoh yang cukup beberapa poster yang disampaikan mahasiswa itu hanya sekedar menempel dari tugas-tugas sebelumnya. Mungkin secara konten berkaitan, mungkin secara narasinya juga sudah tepat, tapi dia hanya kopas, artinya di copy tugas-tugasnya kemudian hanya ditempelkan. Oke, kita lihat contoh satu persatu. Masalah di konten dulu dengan grade A, narasi lengkap dan berkaitan. Ini perkara konten ya, perkara konten dulu. Ada 2 contoh yang saya sampaikan di sini, semoga terlihat jelas. Jadi dua konten ini, meskipun kalau kita bicara konten itu berkaitannya dalam pengertian dari programming sampai ke penyusunan konsepnya itu jelas, kemudian perwujudan dari desainnya juga jelas. Ada 2 contoh ini
Kita bisa lihat di sini ada keterangan site, ada keterangan orientasi, kemudian kenapa muncul green area, kenapa muncul semi open space juga ada kaitannya dan keterangannya jelas, sehingga latar belakang juga disampaikan atau dalam pengertian programmingnya. Jadi ada programming, ada tinjauan site, ada transformasi bentuknya juga disampaikan. Mungkin yang kurang tapi ini tidak menjadi hal yang krusial itu di studi preseden, mungkin yang ini mungkin bisa ditambahkan atau sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Ada beberapa hal analisa yang memang tidak perlu disampaikan semua jika dianggap tidak krusial atau tidak terlalu mempengaruhi desain. Itu yang di sisi kiri. Yang di sisi kanan hampir sama. Informasi yang disampaikan, narasinya juga disampaikan, ada latar belakang sedikit, kemudian kenapa mengambil elemen-elemen ini, ada elemen air, ada elemen tanah, dan disampaikan secara grafis dalam pengertian keterangan ini tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu detail, tapi ada icon-icon yang mewakili atau merepresentasikan pemikirannya. Kemudian juga disampaikan juga transformasi bentuk, kemudian disampaikan juga gambar prarencana. Dua contoh ini saya tempatkan sebagai contoh grade A dalam konteks narasinya terkait dan ada kesinambungan dari programming awal hingga ke desainnya. Itu grade A. Kemudian ada beberapa yang juga menyampaikan secara manual, tidak seperti ini digital yang cukup memakan effort dan memori, kerjanya juga lebih ribet. Tapi ada juga yang menyampaikan secara poster secara manual. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya tidak mempermasalahkan mana yang manual, mana yang digital, karena yang lebih dipentingkan adalah kontennya, terutama di bahasan ini adalah di poster ini sudah disampaikan secara cukup jelas dan berkaitan. Kembali lagi ini secara konten, berkaitan dari permasalahan, dari mencoba berkonsep, dikatakan sebagai bertema, kemudian ada juga keterangan transformasi bentuknya seperti apa, dan beberapa detail. Jadi secara konten ini masuk di dalam grade yang narasinya lengkap dan berkaitan. Oke, kita lanjut ke narasi yang mungkin kurang informatif, lebih tepatnya mungkin kurang informatif, atau narasinya kok ada yang nggak nyambung antara satu keterangan dan keterangan yang lain. Ini ada beberapa contohnya, seperti contoh yang kiri ini. Ada lokasi, ya. Kemudian bagaimana permasalahan dari entah dari tapak, entah dari fungsional dan segala macam tidak disampaikan secara jelas di sini. Meskipun informasi yang lain seperti transformasi bentuk, kemudian pembagian ruang juga cukup jelas, tapi tiba-tiba ada pembagian zona. Ini dasarnya apa? Jadi di pemahaman konten di sini adalah setiap keterangan-keterangan yang disampaikan ini dasarnya apa. Kalau yang di sebelah kanan yang dimunculkan hanya programmingnya bagaimana. Tapi kemudian dari programming ini memunculkan desain ini, bagaimana prosesnya, bagaimana analisanya, bagaimana transformasi bentuknya. Kita sama aja dengan bahkan identifikasi permasalahan juga tidak terlalu tegas di sini. Tiba-tiba ada konsep, ada fakta, ada goal, ada need. Permasalahannya apa sih yang mau diselesaikan dengan desain ini? Kalau keterangan ini saya tutup, mungkin ini menjadi portofolio studio, ya. Menjadi portofolio studio mungkin iya, karena disampaikan grafis perspektifnya juga perspektif outdoor dan indoor,
dan gambarannya. Tapi di TMPA ini kan lebih kepada logika berpikir dari bagaimana sebuah identifikasi permasalahan yang muncul pada programming, bagaimana analisanya, bagaimana analisa itu mempengaruhi bentukan sebuah bangunan, proses pembentukan sebuah bangunan, yang mungkin ditunjang dengan studi preseden, lalu desain seperti apa. Jadi ada kesinambungan dari programming hingga ke konsep perancangan itu sendiri. Itu yang di grade B, jadi tidak terkait atau tak kurang informatif atau bahkan narasinya nggak nyambung. Oke, kita masuk ke tentang layout. Ini di keterangan minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu memang tidak dimunculkan layout secara tegas. Kami lebih fokus ke kontennya. Tapi ketika dikumpulkan ada beberapa layout yang menurut saya kok kurang dipikirkan atau kurang hanya sekedar nyaplok. Padahal standarnya adalah yang seperti saya contohkan kemarin, dari standar beberapa materi poster sayembara desain itu menjadi hal yang krusial juga. Jadi ketika konten yang menarik, ketika konsep yang menarik tanpa ditampilkan secara menarik juga, itu juga menjadi kendala tersendiri. Oke, sehingga pada penilaian ini saya sampaikan atau kami masukkan item layout. Yang dimaksud dengan layout grade A itu adalah yang menarik, informatif, dan efisien. Seperti yang saya jelaskan tadi, efisien tentang kertas dan segala macam. Ada beberapa contoh. Kalau yang sebelah kiri sebagai contoh grid yang bagus, baik konten maupun layoutnya, ya memang ini yang cukup bagus. Ada beberapa sih yang masuk dalam grid A, baik untuk layout maupun untuk konten. Kiri sudah kita bahas tadi. Jadi secara layout juga menarik gitu, dalam pengertian ada yang ditonjolkan, jadi jelas mana yang menjadi fokus desainnya, kemudian penataannya juga jelas, keterangannya jelas. Kalau kalian nanti lihat di web e-learning ada 2 contoh video yang saya unggah, itu satu tentang jadi yang pertemuan ke-14 ini tentang mempresentasikan bagaimana cara membuat presentasi secara poster, pembagiannya segala macam di web e-learning pada pertemuan ke-14, silakan Anda buka nanti. Kemudian yang di pertemuan ke-15 ini bagaimana poster itu mempengaruhi, bagaimana poster itu dibuat untuk kompetisi desain. Jadi 2 contoh ini nanti bisa kalian perhatikan. Standarnya yang saya inginkan adalah ini. Kemudian ini review dari kampus Indralaya yang sudah saya lakukan reviewnya di hari Senin yang lalu. Bisa kalian bandingkan. Oke, kembali ke sini. Jadi yang di sebelah kanan ini juga pemanfaatan kertas yang saya pikir cukup maksimal. Jadi ada yang jelas sehingga dia diwarna, sehingga ini menjadi point interestnya, menjadi fokus interestnya di titik gambar perspektif ini. Terus ini prosesnya, itu bisa menjadi acuan juga. Pembagian ruangnya bagaimana, pembagian kertasnya juga tidak terlalu aneh-aneh dengan sistem grid. Kemudian persentase ruang dari kertas ini berapa persen, berapa banyak yang digunakan untuk perspektif, berapa banyak yang digunakan untuk proses. Kemudian layout yang grade B
agak kurang informatif dan mungkin sulit dibaca atau sulit dipahami. Seperti contoh ini tadi, layoutnya jujur agak yang mau ditonjolkan dari yang poster sebelah kiri. Yang ingin ditonjolkan itu apa? Maka layout seperti ini. Ini nggak masalah saya pikir. Tinggal kalian ingin menonjolkan yang mana? Menonjolkan denahnya, atau menonjolkan jadinya, atau menonjolkan prosesnya. Atau yang di sebelah kanan, ini juga keterangannya, layout dari tulisan, layout dari narasinya juga tidak match. Kalau dulu di PA1 belajar dengan skematik warna, lalu juga ini diaplikasikan di poster ini. Ini udah benar pakai grid, cuman background kemudian gambar perspektifnya di poster itu juga sangat nggak nyambung gitu loh, mana yang mau ditonjol. Nah, berarti kan beda dengan yang ini, ada nuansanya jelas, mana background, mana foreground, kemudian warna yang dipilih, kenapa itu menonjol. Di video di pertemuan ke-14, video di pertemuan ke-15 yang ini itu dijelaskan sekali kenapa dia memilih warna monokrom dan segala macam. Dan di video ini juga dijelaskan beberapa tipe poster yang layout, pemilihan warna dan segala macam, supaya poster yang dihasilkan itu jelas mana yang mau ditonjolkan. Seperti contoh yang ini kan, ini di warna full, yang lainnya hanya warna putih sebagai yang dominan. Yang paling ke atas sekali, seperti yang ini, yang ingin ditonjolkan adalah yang desain seperti itu. Sedangkan prosesnya dia agak kaburkan, tapi bukan berarti tidak terbaca, masih bisa dibaca. Kalau saya zoom juga masih bisa dibaca dan prosesnya jelas. Jadi, tolong mulai dipikirkan yang mau ditonjolkan dari desain Anda itu apa. Contoh ini sangat tanda kutip sampai agak mengganggu. Contoh berikutnya juga, kembali lagi, dan ini mau ditonjolkan apa? Dan warnanya jujur warna yang sangat tabrakan gitu, buat saya. Gak apa-apa warna yang mau kontras, nggak apa-apa, tapi dari poster ini sebenarnya kalian ingin menyampaikan apa sih? Itu yang menjadi hal yang utama di sini. Kalau ini layoutnya sangat menonjol yang ini, yang menonjol hasilnya, yang mana yang menjadi main, menjadi fokus utama dari perhatian dari sebuah desain. Kemudian layout yang grade yang C ini ada beberapa yang iya. Meskipun tugas-tugas TMPA ini merupakan proses panjang dari programming sampai terakhir, tapi bukan berarti hanya sekedar ditempelkan ketika di proses akhir pembuatan posternya. Seperti itu. Secara tata warna cukup menarik, tapi kemudian ditempelkan, kenapa tidak dibuat sendiri? Denahnya juga akhirnya tidak terbaca, prosesnya juga apa gitu ya kan, sayang gitu. Materinya bagus, narasinya juga sudah bagus, tapi ketika layoutingnya ada hal yang mengganjal gitu, ada hal yang jadi seperti ini, hanya sekedar ditempel. Oke, itu contoh yang lain. Kalau ini paling saya miris gitu melihatnya, sudah tanpa narasi, tanda kutip narasi dalam pengertian tidak ada keterangan skema dan segala macam. Ini skemanya apa sih? Kok dari Dena tiba-tiba ada berita skema organisasi ruang, kemudian kembali lagi ke ini. Nah, saya nggak tahu ini seperti apa. Tiba-tiba ada perubahan besar. Prosesnya mana? Segala macam. Meskipun ini ada 2 lembar poster, iya. Tapi pada lembar yang ini saya tidak bisa mendapatkan informasi apapun yang dengan jelas. Itu yang pertama, secara konten. Meskipun di lembar sebelumnya atau ada 2 lembar dia serahkan, itu saya bisa dapat informasi. Tapi secara layout, background,
kemudian apa yang disampaikan kok nggak nyaman gitu loh untuk dinikmatin, apalagi kemudian minim informasi. Itu yang saya maksud dengan uh, efisien penggunaan kertas, kemudian layouting di kaitannya dengan background dan karya yang mau ditampilkan. Itu yang bisa saya sampaikan tentang review singkat dari apa yang di poster sudah kalian kerjakan, sehingga masih ada masih ada kesempatan untuk proses perbaikan. Oke, kembali ke jadwal. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-14. Silakan, nanti ada beberapa ternyata yang belum tag kehadiran, nanti di tag kehadirannya. Kemudian pertemuan ke-15 saya akan kosongkan. Jadi minggu depan silakan kalian hanya tag kehadiran, tag aja kehadiran supaya punya waktu untuk membuat perbaikan posternya bagi yang memang posternya memang belum terlalu bagus, yang perlu diperbaiki. Kemudian untuk kemarin saya tanya juga ke Bu Tutur, apakah ujian akhir semester itu menunggu jadwal dari prodi atau dari fakultas? Ternyata dipersilahkan kalau memang sudah pertemuan ke-16 dan dianggap sudah layak, UAS dipersilakan. Toh juga kita tidak UAS secara offline, artinya di kelas dan segala macam. Sehingga saya memutuskan untuk pada pengumpulan poster finalnya kalian sudah bisa mengumpulkan sejak hari ini sampai tanggal 4 Desember. Saya harap sih kalau bisa pada minggu depan itu sudah mulai mengumpulkan. Saya ada spare waktu ini kalau ada kendala teknis, ada kendala, ya, kita tahu lah web e-learning itu seperti apa. Dan untuk antisipasi itu tetap usahakan untuk upload di web e-learning dan dikirim ke email kami. Jadi email saya dan Bu Rizka sebagai backupnya. Dengan masuknya email itu, maka masuknya email poster terakhir, maka selesai kita perkuliahan. Tapi jangan lupa untuk presentasi pada tanggal 26 adalah presensi kehadiran untuk pertemuan ke-16. Jadi tanggal 26 minggu depan kalian tetap untuk tag kehadiran, dan syukur-syukur sudah bisa langsung mengirim produk finalnya sehingga bisa langsung kami nilai. Kalau sudah selesai semua, Desember itu nilai sudah bisa keluar. Dan saya tinggal nunggu simak dibuka dan upload. Ini saya kenapa hal ini saya putuskan untuk segera membuka ini, dan batas waktunya sampai tanggal 4 Desember. Saya harap tidak sampai pada 4 Desember, karena 4 Desember itu kan masih dua minggu lagi. Kenapa juga tidak saya jatuhkan di hari Kamis, mengantisipasi tanggal 4 itu hari Jumat, mengantisipasi masalah-masalah teknis. Kenapa saya sampai taruh tanggal 4 ini hanya untuk antisipasi masalah teknis tadi seperti saya ungkap. Kemudian saya harapkan juga bisa segera disesuaikan supaya kalian bisa fokus ke mata kuliah lain. Studio, struktur, itu pasti memakan energi yang lumayan. Jika kami memutuskan, ya sudah dibuka mulai saat ini, mulai detik ini, sampai kalau bisa dikebut Anda perbaikan, silakan kirim ke web e-learning karena memang sudah dibuka, dan kirim ke email kami, saya dan Bu Rizka, sehingga bisa segera dinilai. Lalu kalau itu semua sudah terlaksana, ya mata kuliah teori dan metode perancangan arsitektur semester dasar tahun ajaran 2020-2021 selesai. Dan berjumpa lagi di mata kuliah lain di semester depan. Begitu keterangan yang bisa saya sampaikan pagi ini.
ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, tadi putus-putus. Oke. Jadi UASnya itu tinggal mengumpulkan poster aja ya Pak? Iya, iya. Karena kan memang targetnya adalah poster ini, makanya kenapa poster ini draftnya dulu, sehingga saya bisa koreksi dan kasih masukan perbaikannya. Setelah itu diperbaiki, ya sudah, kumpul. Bagi yang tadi merasa oke, poster saya sudah beres, sudah sesuai dengan target masing-masing, mau dikumpul setelah tutup kuliah ini, ya silakan. Saya akan langsung bilang, ini akan langsung bilang. Dan selesai tugasnya. Tinggal minggu depan jangan lupa untuk tag kehadiran. Udah. Hidup dibuat mudah dan efektif. Nah, itu aja sih waktu saya sekarang. Jadi kalian bisa fokus ke mata kuliah. Begitu. Baik Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, Yap. untuk yang kemarin saya lupa upload di e-learning. Gimana? Untuk yang kemarin saya lupa upload di e-learning, itu masih bisa nggak, Pak? Enggak, yang kemarin kamu kirim ke email kan, Anissa? Iya, iya Ya Pak. sudah, nggak masalah. Oh iya. Enggak, yang Makasih, minggu Pak. kemarin itu memang agak trouble. Jadi seminggu itu web e-learning down-nya luar biasa. Dan memang agak trouble. Jadi kalau sudah ngirim ke email, ya sudah saya rekap. Kalau di web e-learning belum, di email belum, nah itu ya jadi masalah. Tapi kalau sudah di email, ya. Itu kenapa selalu saya minta setiap tugas selalu double upload itu untuk backup. Kalau nggak ada di web e-learning, saya akan cek di email. Itu selalu yang saya lakukan. Jadi kalau udah terakhir, saya download dari web e-learning seperti contoh. Saya contohkan supaya tahu sama-sama terbuka. Oke, seperti ini kan, ada sekitar 10 orang yang tidak setor di web e-learning. Tapi langsung saya cek ke email. Kalau dua-duanya tidak dilakukan, ya sudah. Email saya juga selalu buka email badan email saya dan spam. Biasanya ada yang sasar ke spam. Tuh. Ya, kalau udah salah satu itu dan dicek di email kalian itu terkirim, ya aman. Ya, gitu, Anissa. Silakan, yang lain. Ada pertanyaan? Ini sebagai kuliah terakhir ya. Minggu depan tinggal tag kehadiran. Ya nanti saya akan ingatkan dan saya akan cek. Saya harap sih benar-benar efektif memanfaatkan waktu. Kalau saya harap karena ini materinya sudah ada, ya silakan dikebut minggu ini dan segera dikirim sehingga kalian bisa fokus ke mata kuliah yang lain yang sudah pasti punya permasalahan yang lain. Studi, struktur. Kasus saya itu Desember cepat-cepat beres gitu. Kita bisa berakhir tahun dengan tenang, tidak lagi kejar-kejar tugas. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang masih bingung. Jadi materi ini akan saya unggah seperti biasa ke YouTube dan bisa kalian lihat nanti di YouTube. Kalau dari keterangan-keterangan yang sudah saya sampaikan masih ada bingung dan segala macam, silakan gunakan grup WA karena grup WA itu masih hidup sampai upload nilai terakhir.
Jadi kalau udah upload nilai terakhir, ya sudah selesai dan bisa dibubarkan itu grup ya. Tapi kalau itu masih belum sampai ke akhir, silakan kalau masih ada pertanyaan dan segala macam. Tolong digunakan di grup WA ya, jangan japri, bukan apa-apa, supaya tidak keterangan yang saya berikan itu bukan hanya untuk satu orang tapi untuk satu kelas bersama-sama. Ya, begitu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Pak, Siap. dari tadi saya ngelihat layoutnya kan yang poster gitu Pak. Nah, layout saya yang portofolio jadi nggak percaya diri gitu Pak. Itulah. Pokoknya benchmarknya itu kenapa saya ngambil random bukan random sih. Saya klasifikasikan jadi gini. Saya buka aja ya. Saya selalu mengklasifikasikan poster-poster kalian itu dengan gini. Ada konten, narasi, kemudian ada layout, dan masing-masing saya klasifikasikan dari kemudian baru saya paparkan beberapa contoh. Pokoknya targetnya itu gitu loh. Silakan. Ya. Belajar untuk menilai sendiri bagaimana. Ini hanya contoh aja. Kebetulan gitu loh. Kebetulan yang kasusnya seperti ini. Kalau merasa belum yakin, ya silakan dirubah. Tidak masalah. Itu gunanya draft. Itu gunanya draft kemarin saya minta itu. Anda sudah melakukan, tinggal dari contoh. Oke, saya kurangnya di mana? Perbaiki, sampaikan. Kalau yang sudah grid seperti ini, kalau mau langsung dikumpul, ya nggak apa-apa. Silakan juga. Kalau mau ditambah, silakan. Kalau ditambah, ya nggak masalah. Gitu. Nilainya juga udah ada kok. Nilai yang dari draft ini juga kan, kalau kalian lihat di RPS itu draft itu juga ada nilainya, ya sudah saya lakukan juga. Benar-benar hanya tinggal nilai UAS. Jadi semakin cepat kalian mengumpulkan UAS, semakin beres urusan saya, dan tinggal tunggu simak membuka upload untuk upload nilai. Simak dibuka, upload, selesai urusan. Pertanyaan? Cukupkah? Kalau cukup ya cukup, silakan bekerja. Pasal ragu-ragu. Halo. Cukup? Atau masih pada puyang? Masih, Pak. Oke. Kalau cukup, terima kasih. Selamat bekerja. Jangan ragu kalau memang ada permasalahan, ada hal yang mau didiskusikan, silakan gunakan grup ya. Saya sampai akhir November, selain hari Rabu dan Sabtu karena ada hal yang mesti saya lakukan di luar, itu biasanya saya nongkrong di depan komputer. Kalau di depan komputer itu semua alat komunikasi, FB, IG, email, WA, biasanya saya hidupkan. Jadi nggak usah ragu. Kalau toh agak telat dikit respon, ya mohon maaf. Ya, karena saya punya juga ada kerjaan yang harus saya bereskan sebelum tanggal 12. Bahkan target minggu ini juga ada, sampai tanggal 12 Desember juga ada. Jadi nggak usah ragu. Ya. Saya matikan.